Assalamualaikum Bu Amimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Ibu Amimah? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Sempat demam sih, Pak, tadi pagi. Demam mau menghadapi Enggak, kompre atau gimana ini? kenapa, Pak? Iya, Memang Pak. cuaca Bu ya. Hah? Memang cuaca nih, bukan Iya, bukan cuaca, gara-gara Pak. bukan gara-gara menghadapi kompre maksudnya. Enggak, Pak. Cuaca aja, Alhamdulillah. Pak, Ya, ya. ya. Ini untuk ujian ini sudah siap Bu? Insya Allah siap, Pak. Ya, sudah siap Alhamdulillah. Eh, Ibu ngajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar untuk tampil ini, Pak, ya. Ya, Di kelas 2, Pak. oh, kelas 2. Iya, Oke. modul ajarnya kelas 2, Pak, tampil malam ini. Ya, ya. Berarti intinya di SD lah, gitu ya, Bu Iya, ya. Pak, SD. Hmm. Sudah disiapkan untuk Al-Qur'annya, Bu? Al-Quran sudah, Pak. Ya, silakan Ibu baca, buka dulu di juz 30. Oh, iya, Pak. Sudah, Pak. Juz 30 itu di surat An-Naba, Bu ya. Kan apa ya, Pak? Ya, silakan Ibu baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض محادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا Ya, cukup, Bu. صدق الله العظيم. Ya, untuk Ibu Amimah sudah disiapkan spidol dan kertasnya, Bu. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu tuliskan kalimah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah Ibu Ya, Pak. Maaf, mungkin ada yang salah, Pak, sedikit. ya tunjukkan. Sub Subhanallahnya, Pak. subhan Subhanallah. Iya, maaf, Pak, lupa. ya.
Ya, ya, Gitu. subhanallah. Ya, Alhamdulillah. oke. Jadi perlu dilatih lagi supaya nanti anak-anak ketika ibu diajak untuk menulis ini harus sesuai nantinya. Karena kalau seandainya ibu menulis belum sempurna, khawatirnya nanti anak juga mengikuti seperti itu. Ya Pak, Jadi siap. kita harus bisa terlebih dahulu. Seperti itu. Ya Pak, ya Ya, siap. itu untuk baca tulis Al-Qur'annya. Jadi untuk selanjutnya Ibu Hamimah, nanti Ibu untuk selanjutnya Ibu akan memaparkan presentasi dari modul ajar yang Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kurang Ya, Pak. lebih 5 menit Ibu menyampaikan, nanti di-share biar kami juga tahu apa yang Ibu sampaikan itu dan Pak Jaya juga tahu. Setelah itu nanti akan dibuka dengan Pak Jaya dan dipersilakan Ibu akan membuka. Ya, Pak. Silakan Pak Jaya. Siap, terima kasih Pak Chan. Ibu Hamimah. Nah, ya Pak. Ah, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, siap-siap Bu untuk memaparkan rencana pembelajarannya. Tentunya hari ini Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan. Dan dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Share screen ya Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memaparkan modul ajar pada malam hari ini. Modul ajarnya formatnya PBL. Maaf Pak, bisa ulang Pak. Eh, modul ajarnya salah Pak. Ini PJBL, saya harusnya PBL Pak. Saya Iya, paparkan aja ya Pak ya. iya, Ya, silakan Ya. Ibu. Oke. Modul ajarnya PBL, temanya mengenal surah An-Nas. Alokasi waktu 2 JP 3 kali 35 menit 1 kali pertemuan. Pada kompetensi awal, peserta didik dapat menjelaskan surat An-Nas. Peserta didik dapat membaca surat An-Nas. Untuk profil pelajar Pancasilanya, Pak, saya hanya mengambil 2, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik membiasakan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mandiri. Peserta didik mampu melafalkan surat An-Nas dengan kemampuan sendiri. Sarana dan prasarana yang saya ambil yaitu buku siswa Pendidikan Agama Islam kelas 2 Kemendikbud tahun 2022. Kemudian poster Quran Surat An-Nas. Target peserta didiknya reguler, tidak ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan surah An-Nas dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu mengenal surat An-Nas. Pada langkah-langkah persiapan pembelajaran, pertama, kegiatan diawali dengan mengajak peserta didik berdiskusi tentang kegiatan mereka di rumah, yang biasa mereka lakukan di rumah, untuk menanyakan kepada anak-anak apakah mereka sering mengerjakan pekerjaan di rumah atau membantu orang tuanya.
Kemudian menanyakan juga kepada anak tentang memakai pakaian, apakah mereka memakai pakaian sendiri atau masih dibantu orang tua. Sebagian dari anak akan menjawab bahwa mereka memakai pakaian sendiri sampai memakai sepatu pun sendiri, dan mereka ada juga yang biasa membantu orang tuanya di rumah. Kemudian melakukan persepsi tentang pembelajaran sebelumnya kepada peserta didik. Peserta didik ditanya apakah masih ingat tentang pembelajaran pada minggu yang lalu. Kemudian untuk kegiatan intinya, kegiatan inti pada pembelajaran ini dibentuk kelompok. Dibentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 peserta didik, dan mereka diberikan tugas untuk membaca surat An-Nas. Dan kelompok lain mengamati bacaan kelompok yang lainnya. Kemudian pada akhir pembelajaran, guru beserta peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan menanyakan kepada peserta didik tentang pendapat mereka mengenai pembelajaran pada hari itu. Untuk refleksinya, peserta didik ditanya apakah pembelajaran hari ini menurut mereka sudah berhasil. Jika berhasil, apa yang berhasil? Bagian mana yang berhasil? Kemudian apakah ada kesulitan dalam materi yang diajarkan? Saya rasa demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang saya share screen salah, ini PJBL Pak. Seharusnya PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamimah. Ya, Ya Pak. yang jelas Ibu sudah melaksanakan tugas Ibu untuk memaparkan apa yang Ibu rencanakan ketika mau menghadapi sebuah proses pembelajaran. Ya Pak. Di mana kami tadi mendengar salah satunya, oh ini bukan PJBL, ini PBL. Oh iya, Ya sekarang Pak. kita akan mencoba mau melihat terkait tentang eh, apa yang dilakukan Ibu atau mungkin tanggapan Ibu terkait bagaimana Ibu merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Bisa dipahami, Bu? Bagaimana Ibu merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran tentunya yang Ibu ampu atau yang Ibu jalankan. Gimana kira-kira, Bu? Pertama-tama Pak, saya akan membentuk kelompok dulu. Kemudian saya akan menanyakan kepada anak-anak, memberikan ya. Pertama-tama saya akan mengorientasikan kepada peserta didik tentang masalah yang akan kita selesaikan pada pembelajaran hari itu. Kemudian saya membentuk kelompok, saya bagi dalam kelas itu bisa menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok saya berikan tugas.
apa permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari itu. Karena ini di kelas 2 SD, saya akan meminta anak-anak itu untuk membacakan surat An-Nas. Kelompok 1 akan mengamati kelompok 2, begitupun sebaliknya, Pak. Nanti anak-anak itu akan kita minta untuk membaca surat An-Nas 1 sampai 6. Yang kelompok 1 umpamanya membaca, kelompok 2 akan menyimak dan mendengarkan. Begitupun sebaliknya, Pak. Kemudian nanti anak-anak itu akan kita ajak, tanya apakah anak-anak sudah bisa membaca surat An-Nas yang kita pelajari hari ini. Jika anak-anak itu sudah bisa membacanya, saya anggap itu sudah berhasil gitu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwasannya dalam konteks pembelajaran tadi PBL-nya Ibu mencoba membuat kelompok. Dari masing-masing kelompok mempresentasikan atau membaca satu persatu mungkin dari kelompok itu dan yang lainnya menyimak. Artinya mungkin diduga Ibu mau mencoba juga melihat bagaimana atau sejauh mana keterampilan berpikir kritis siswa. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya tuh berikan contoh bagaimana Ibu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa tersebut, Bu, dari pembelajaran yang telah disampaikan Ibu tadi. Iya, Pak. Saya akan meminta anak-anak itu selain membaca, mereka saya suruh mengamatin, Pak. Mengamatin apakah bacaan temannya itu benar atau ada yang salah. Sebelumnya saya contohkan dulu kepada anak-anak itu membaca surat An-Nas yang baik dan benar. Nanti saya akan suruh meminta kepada anak apakah bacaan temannya itu sudah benar atau ada yang salah. Kalau salah, di mana letak salahnya? Saya rasa untuk kelas 2 masih bisa lah dia Pak menyimak mana yang benar, mana yang salah. Saya rasa demikian, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Yang jelas tidak semudah apa yang dibayangkan Iya, Pak. menerapkan sebuah rencana pada pendidikan dasar, Iya. tapi juga sudah sebuah kewajiban sebagai guru mempunyai rencana pembelajaran untuk melaksanakan tugas di kelas. Oleh karenanya, tetap posisikan Ibu adalah bagian yang terus berpikir dan berpikir bagaimana bisa melakukan tugas, menyampaikan pembelajaran di kelas dengan baik dan benar. Iya, Terima Pak. kasih Bu Hamima. Boleh Sama-sama, Pak. dilanjut Pak Chan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih kepada Pak saya, Ibu Abimah yang saya Saya. hormati. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu sudah memaparkan awal hingga akhir rencana dan ajar Ibu ke dalam kelas. Jadi ada beberapa yang saya mau sampaikan untuk menanggapi dari pertanyaan Ibu, dari presentasi Ibu tadi. Ibu tadi sudah menjelaskan materi-materi tentang mengenalkan Anas. Nah, itu saya di sini minta kepada Ibu, tolong berikan contoh konkret bagaimana Ibu mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ya. Silakan, Bu. Baik, Pak. Ya, Pertama, mungkin saya akan menampilkan, bisa saya menggunakan video, Pak. Saya tampilkan video pembacaan surat An-Nas. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada anak bahwa
surat An-Nas itu baik kita baca sehari-hari, manfaatnya mungkin bisa anak-anak baca sebelum tidur, mungkin anak-anak bisa baca ketika anak-anak ingin bepergian, dan saya juga meminta kepada anak itu untuk menghafalkan surat An-Nas tersebut, sehingga anak bisa menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian, Pak. Oh, ya Bu, terima kasih atas tanggapan dari Ibu yang sudah memaparkan tentang mengembangkan materi. Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Perlukah siswa seusia anak kelas 2 SD ini harus dihadapkan dengan yang namanya teknologi untuk materi yang akan disampaikan dalam kelas? Iya, Pak. Karena kalau anak kelas 2 itu usianya berarti dia generasi alfa ya, Pak. Iya, Otomatis mereka sudah memahami tentang internet. Jadi menurut saya memang sangat diperlukan jika kita memberikan pengajaran menggunakan media elektronik, mungkin seperti video kita tampilkan, karena itu akan membangkitkan semangat anak-anak itu untuk belajar. Demikian, Pak. terus kira-kira Ibu, kalau seandainya Ibu menyampaikan seperti itu, ada nggak kesulitan siswa untuk menangkap materi yang Ibu sampaikan itu? Kalau materinya kita materi yang seperti surat An-Nas, nanti kita tampilkan, mungkin ada anak-anak membaca surat An-Nas, saya rasa tidak begitu kesulitan sih Pak. Mungkin ada yang bisa memahami, ada juga yang agak sulit untuk memahami Pak, karena masih kelas 2 SD Pak. Demikian Pak. Berarti masih butuh pembinaan yang khusus juga Bu ya untuk kelas 2 Iya SD Pak. ini. Karena tentunya dalam menghafalnya masih kurang, dalam membaca Al-Qur'annya pun masih kurang. Nah, disinilah peran seorang guru agama harus mendampingi secara khusus dengan anak-anak seusia SD. Jadi tidak bisa dilepas secara secara close, anak suruh baca sendiri itu nggak bisa. Jadi walaupun nanti Ibu menerapkan teknologi, tetap butuh pendampingan yang khusus juga. Kecuali kalau sudah berusia atau SD yang tingkatan tinggi, kelas 5, kelas 6 mungkin masih bisa anak suruh searching atau anak suruh mencari kan seperti itu. Ya. Hanya itu Bu yang saya sampaikan untuk menanggapi dari pemaparan Ibu. Semoga nantinya Ibu bisa menerapkan, mengimplementasikan rencana Ibu ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas sesungguhnya. Insya Allah Pak. Ya. Ya, demikian saya kembalikan kepada Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Pacan. Ibu Hamimah, Iya Pak. tentunya dari apa yang mesti Ibu sampaikan kami sudah dengar. Apa yang sudah kami dengar, sudah kami beri tanggapan. Pak Chan pun demikian. Dan terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Arul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Audio Jungle.